Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, kita membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca satu kali, nanti semua membaca. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Membaca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Setelah kita selesai ayat ke-7 yang menjanjikan barang siapa hidup di dalam terang, maka darah Yesus menyucikan dia. Satu janji yang begitu indah. Terang sama terang bercahaya dan saling menyinari. Akhirnya tidak ditemukan ada jarak dan tidak ada batas antara terang satu dengan terang yang lain. Itu namanya persekutuan. Saudara-saudara, jikalau seorang bercahaya tetapi ditembokin, maka cahaya yang lain tidak ketemu dengan cahaya ini. Di situ tembok menjadi penghalang daripada persekutuan. Yang disebut persekutuan berarti di dalam terang, berarti dalam kejujuran, berarti di dalam keadaan yang sangat-sangat harmonis antara dua sumber yang mencair menjadi satu. Jikalau engkau hidup di dalam terang, sebagaimana Bapa hidup di dalam terang, maka kita bersekutu dan kita juga bersekutu dengan anaknya. Sebenarnya di pasal pertama ini 2 kali kita bersekutu dengan anaknya, dan anaknya akan membersihkan kita di dalam persekutuan itu. Ini tidak pernah ada di agama lain. Ini tidak pernah ada di buku lain. Bahkan ini tidak pernah ada di surat-surat daripada Paulus. We are in the light and we communicate one another. We be harmonious and we will be cleansed by the blood of Jesus Christ. Banyak kelemahan, kesalahan, kekurangan kita yang sering terjadi karena kita justru tidak mau terbuka. Kita tidak mau bicara dengan jujur. Kita simpan di dalam hati. Akhirnya menjadi sesuatu kesulitan-kesulitan, sehingga tidak bisa komunikasi, sehingga tidak bisa lagi bersekutu, tidak bisa lagi harmonis, sehingga segala sesuatu menjadi makin banyak dosanya. Saudara-saudara sekalian, di mana ada terang, di situ lebih bersih. Di mana gelap, di situ lebih kotor. Rumahmu tempat paling kotor adalah gudang yang tidak dikasih lampu. Rumahmu paling kotor ada got yang selalu tertutup. Rumahmu yang paling kotor adalah tempat-tempat yang tidak dibuka, lalu di situ biarkan itu serangga-serangga yang terus berada di dalam. Di mana ada terang, di situ tidak ada kenajisan. Di mana ada terang, di situ kenajisan semua terbongkar, semua ditunjukkan, expose. Saudara-saudara, kita bisa lihat tembok ini kurang bersih, di situ kurang rapi karena ada terang. Kalau tidak ada terang, yang hitam itu hitam, yang putih juga hitam. Jikalau tidak ada terang, orang tidur di sebelah, ganti perempuan yang lain, engkau tidak tahu siapa, dipegang hampir sama. Jikalau tidak ada terang, engkau tidak bisa melihat bedanya apa, salahnya di mana, kotornya di mana. Ada hal yang kecil yang menghambat seluruh hal yang besar, tidak tahu. Saudara-saudara, kalau tidak ada terang, engkau tidak tahu makananmu itu ada sebatang rambut, di dalam rambut itu banyak bakteri, karena tidak terang. Pemuda-pemudi kalau dalam pacaran suka masuk restoran yang telangnya kecil,
Cuma satu lilin atau suasana intim. Makan laler pun tidak tahu. Itulah kebiasaan saya. Kemana saya makan mesti cari meja yang paling terang. Kenapa? Anak terang. Hidup dalam kegelapan. Tidak usah ya. Saudara-saudara. Mari kita menjadi orang yang suka terang. Hidup di dalam terang. Dan di dalam terang ternyata. Efesus pasal 5, 19 dikatakan. Hal yang menyatakan itu adalah terang. Jadi segala sesuatu yang menyatakan kenajisan, menyatakan kebenaran, menyatakan fakta, itu ada terang. Maka hidup di dalam terang itu menjadi sesuatu unsur penting kita berkomunikasi satu dengan lain. Hidup di dalam terang itu menjadi satu unsur fondasi kita boleh bersekutu. Salah satu fungsi yang paling besar di dalam gereja adalah bersekutu. Berbakti kepada Allah. Bersekutu antara sesama. Mengabar Injil kepada dunia. Kalau ini tiga tidak ada, bukan gereja. Kalau ini tiga, hilang satu, pincang. Kalau ini tiga, hilang dua, itu sudah lumpuh. Kalau tiga-tiga tidak ada, itu mempura-purakan diri dengan berani mempasang pelang gereja, tapi di dalamnya hanya masyarakat. Saudara-saudara, yang disebut gereja berbakti kepada Allah dengan perasaan takut, menghormati, dan sungguh-sungguh mengembalikan kemuliaan kepada Sang Pencipta dan Sang Penebus. Itu namanya worship. Saya heran, mulai kira-kira 20 tahun lalu, semacam angin dari Korea meniup seluruh dunia. Mari kita belajar worship. Jadi selama ini 2000 tahun dah worship. Itu namanya praise and worship. Yaitu memuji dan berbakti kepada Tuhan. 10 menit itu namanya praise and worship. Praise and worship in 10 minutes. To worship is a whole life. Surrender before God's sovereignty. Istilah worship di dalam bahasa Ibrani adalah to bend down yourself. Membengkokkan diri. Bengkok ke mana? Bengkok ke depan. Bengkok ke depan sampai tuntas itu namanya tersungkur. Saudara-saudara, bengkok ke depan berarti tunduk di bawah yang lebih tinggi. Tetapi sekarang bukan bengkok ke depan, jatuh ke belakang. Itu apa saya tidak tahu. Sudah kembali kepada Alkitab, sola scriptura. Tidak ada ajaran Alkitab orang dipenuhi Roh Kudus jatuh ke belakang, lalu mata melem, sesudah itu tidak sadar. Itu ajaran dari mana saya tahu? Non-biblical, non-Christian, bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajar makhluk 4 yang begitu mulia di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Alkitab mengajar malaikat-malaikat berbakti, mereka bungkukkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan rasul-rasul, nabi-nabi, pada waktu mereka melihat kebesaran Tuhan, mereka bengkok ke depan, mereka bend down before God. Itu namanya worship. Gereja harus mengerti apa itu worship. Yang berkhotbah kalau tidak takut kepada Tuhan, hanya taunya main-main, taunya pakai fasilitas, taunya pakai gurau-gurau bikin seneng pendengar. Dia dah bisa membawa jemaat berbakti kepada Tuhan. Saya sangat tidak setuju homiletik Amerika, guyonan, jokes itu menjadi penting, saudara-saudara. Bukan bilang tidak boleh, humor itu penting, dan humor itu seperti minyak lubrikasi yang bikin mesin jalan dengan licin dan baik. Pendeta-pendeta mengerti humor akan menjadi lebih hidup. Saya tahu apa itu. Tapi lain dengan guyonan yang tidak berarti. Karena kita membangkitkan suasana ibadah. Membuat orang takut kepada Tuhan. Orang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan orang tunduk di bawah kuasa Tuhan. Maka seorang pengkhotbah, seorang pemimpin, seorang pendeta harus mempunyai perasaan takut kepada Tuhan terlebih dahulu. Di dalam hal mungkin memimpin dan mempengaruhi anggotanya. Kedua, fellowship. Kalau di dalam gereja tidak fellowship, tidak persekutuan, atau di dalam persekutuan membiarkan banyak hal yang menghindarkan keserasian dan keharmonisan kita, maka gereja ini pincang. Banyak hal itu pincang karena apa? Tidak mau jujur, tidak mau katakan terus terang. Semua katakan iya basa-basi sesudah terjadi sesuatu meledak. Karena apa? Dari pertama tidak jujur. Kita harus belajar menjadi orang yang jujur di dalam persekutuan. Tetapi tidak berarti bocorkan semua rahasia kepada setiap orang. Itu bukan namanya jujur. Belum waktunya
Jangan sembarang bicara. Peribahasa Tionghoa yang sangat baik mengatakan, 交浅不可言深. When your relationship is still shallow, do not talk too profoundly or too deeply. Kepada orang yang kenalnya sedikit, bicaranya tidak banyak. Kepada orang yang kau kenal cuma dangkal, jangan bongkar rahasia. Kepada orang yang sudah pernah dan mengetahui seharusnya bersama-sama mengetahui sedalam-dalamnya, jangan tidak kasih tahu. Karena ini merupakan sesuatu tahapan persekutuan yang ada bijaksananya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita di dalam berkawan dengan orang lain, keturunan orang ibadah, biasanya terlalu jujur. Apapun kasih tahu orang lain. Selesai sesuatu hal terjadi, semua rahasiamu diam tangan dia. Sesudah itu engkau akan menjadi budak seumur hidup daripada dia. 交浅不可言深. Persekutuan di dalam Alkitab mengatakan dengan kasih mengatakan yang benar. Jadi ini menjadi dua prinsip persekutuan. Pertama, dari cinta kasih sebagai motivasi. Kedua, kejujuran sebagai sesuatu sikap. Jadi kalau tidak berdasarkan kasih, meskipun jujur, tetapi itu akan merusak. Sebaliknya, kalau tidak berdasarkan jujur, meskipun kasih, itu akan membanjir. Air ini hal yang paling penting selain udara di dalam hidup kita. Lebih penting daripada rawon, soto, sate, atau bakso. Ini air yang membuat kita hidup terus. Tapi yang mati di dalam air jauh lebih banyak dari mati di dalam api. Karena apa? Orang tidak takut air, cuma takut api. Kenapa? Karena air lemes. Jadi air kalau menjadi sesuatu kecelakaan bagi manusia hanya karena bukan kekurangan. Kekurangan bisa mati. Tapi kadang-kadang kebanyakan. Banjir. Cinta kasih yang tidak kebenaran. Yang mengikat. Cinta kasih yang tidak dibatas oleh kebenaran. Itu membanjir. Kebenaran yang tidak diikat oleh cinta kasih. Itu menjadi sesuatu tuntutan dan sesuatu kuasa yang merusak. Orang ini begini. Benar aja ya. Jangan sembarangan dong. Yang kau katakan betul. Betul. Saya katakan dia gini. Semua betul. Coba cari datanya. Saya tahu. Buktikan semua betul. Jadi yuk bicara. Tidak bohong ya. Tidak. Fitnah. Tidak. Mengumpat. Tidak. Engkau merusak namanya. Tidak. Betul ini. Apa yang terjadi pada dia ini. Sudah begitu tanya. Berdasarkan cinta kasih enggak? Enggak sih, bersadar jengkel. Jadi banyak hal kita mengetahui kelemahan orang lain dengan jujur kita tahu. Yang dikatakan semua betul, tidak salah. Tapi bukan berdasarkan motivasi mengasihi dia. Saudara-saudara. Nah, ini menjadi kerusakan persekutuan. Persekutuan itu bisa menjadi baik kalau kebenaran diikat oleh kasih. Dan kasih diikat oleh kebenaran. Alkitab ini tidak pernah salah. Ini karena firman Tuhan. Dan Alkitab memberikan prinsip-prinsip begitu serius. Barang siapa menghina prinsip Alkitab, orang itu menghina bahagia sendiri. Barang siapa salah tafsir Alkitab, barang siapa mempermainkan kebenaran. Barang siapa menginjak-injak Alkitab, dia melempar batu di hari depan sendiri untuk diinjak sendiri. Saudara-saudara, yang disebut persekutuan yaitu be frank. Be honest, be sincere, but should be bound by love. Jadi kebenaran, kejujuran, kesungguhan diikat dengan cinta kasih. Lalu engkau bilang, oke, kalau begini cinta kasih paling penting. Cinta kasih harus diikat dengan kebenaran. Seorang pemuda di Surabaya minta counseling sama saya. Dan dia mengatakan, saya cinta sekali sama semua orang. Dan saya indokos di satu tempat. Lalu ada seorang pembantu yang susah payah, lalu dia ngomong sama saya. Akhirnya saya kasihan sama dia. Sudah kasihan sama dia, akhirnya melayani dia. Sama-sama tidur di tempat tidur. Dengan begini saya harap dia tidak bunuh diri. Dengan begini saya harap dia dapat gairah hidup lagi. Saya bilang, kamu salah. Kenapa Pak Tong salah? Kamu mengasihi dia. Akhirnya menjadikan dia berpengharapan kamu jadi suaminya. Kalau engkau sudah berzina seperti ini, melanggar akan prinsip Alkitab, maka keadaan cintamu terhadap dia tidak ada ikatan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita mempunyai kebenaran, tidak ada cinta.
Karena kita mencinta tidak kebenaran. Akhirnya kita di dalam persekutuan-persekutuan yang seperti intim. Dan akhirnya merusak. Hanya kesucian merupakan dasar konstruktif power. Kesucian yang menjadi kekuatan membangun. Kekuatan restitusi. Kekuatan menjadikan orang lebih serius dan lebih dibangunkan di dalam kerajaan Allah. Tetapi hal yang tidak suci selalu merusak. Meskipun bagaimana indahnya, bagaimana pentingnya, bagaimana enaknya. Karena tidak suci. Sesuatu yang tidak berdasarkan prinsip kesucian selalu destruktif. Dan destruktif selalu tidak kelihatan pada permulaan. Akhirnya terus makin lama. Makin jebol tanggulnya. Dan waktu itu tidak bisa ditarik kembali lagi. Dengarlah perkataan-perkataan ini baik-baik. Saudara-saudara, gereja unsur pertama berbakti kepada Tuhan. Ini vertical relationship. Gereja unsur kedua adalah bersekutu satu dengan lain. Ini adalah horizontal relationship. Dan gereja unsur ketiga adalah dengan kuasa Roh Kudus dan kebenaran Tuhan. Cinta kasih yang ingin bersekutu pergi mengabarkan Injil. Ini menjadi saksi dan menjadi rahasia. Sesuatu kekuatan memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau engkau bersekutu di dalam kasih, jika engkau bersekutu di dalam kebenaran, maka kau hidup di dalam terang. Jikalau engkau bersekutu dengan Tuhan di dalam terang, dengan sendirinya tidak ada sesuatu yang bisa cekat, lekat atau tempel di dalam persekutuan ini, pasti dibersihkan. Nah, itu sebab di dalam bahasa Greka dipakai present continuous tense. The blood of Jesus, the Son of God, will automatically, continuously, unceasingly, terus menerus, tidak berhenti, otomatis untuk apa? Membersihkan segala kejahatan. Sama seperti mata yang dengan sendirinya tutup sendiri. Saudara tidak pernah hitung satu hari matamu tutup berapa kali kan? Tidak pernah kan? Cuma pernah tahan-tahanan sama teman sekolahmu. Ayo siapa lebih lama gak tutup ya. Engkau makin tahan, makin menang, makin merugikan matamu. Karena matamu itu ada lensa terbaik di dunia. Dan lensa terbaik di dunia bukan Nikon, bukan Leica, bukan Hasselblad, bukan Mamiya, bukan Canon, bukan Rolleiflex. Itu adalah mata. Mata yang lensa paling baik ini harus dikasih minyak lubrikasi yang terbaik. Nah, minyak lubrikasi yang paling baik itu air mata. Maka jangan sembarangan nangis. Sayang. Air mata itu mahal semua. 1, 2, 3. Tidak percaya. Kamu kira bensin mahal? 1 liter 4.500. Oh, itu larang ya. Saudara tahu 1 liter air mata itu bisa jutaan. Tidak percaya coba tanya pabrik di Jepang. Mereka berusaha membuat air mata artificial. Bikin air mata yang bikinan manusia. Untuk mereka yang kekeringan. Untuk diteteskan. Dan komposisinya begitu halus. Sehingga air mata bikinan dulu. 1 drop itu $1. 1 kaleng jutaan. 1 ton. Miliar-miliaran. Benar. Air mata yang Tuhan berikan kepada kita. Itu minyak oil lubrikasi yang terbaik di dalam seluruh alam semesta. Dan itu supaya kamu lihat jelas. Apalagi kalau rohaninya itu namanya visi. Kalau tidak jelas itu namanya tidak bergizi, tidak bervisi. Itu sebab engkau tutup. Secara dengar khotbah tutup sendiri. Tidak perhatikan berapa kali. Ya, biasanya 12 kali 1 menit. Ada juga yang cuma 6 kali ngotot. Ya. Ada yang 80 kali mata rusak. Ya. Nah, saya tidak tahu engkau bagaimana. Tetapi itu otomatis. Dengan otomatis membersihkan sehingga tak mungkin membiarkan sebutir pasir di mata. Karena apa? Itu cara Tuhan ciptakan. Dan itu continuously, automatically, unceasingly, never stop. Sampai you mati. Itulah arti namanya present continuous tense. Ayat ini mengatakan kalau kita bersekutu di dalam terang, maka dengan sendirinya terus menerus, tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya, otomatisnya Tuhan membersihkan kita dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus sudah dicurahkan di Golgota.
Tapi sampai dia datang kembali di dalam masa periode gereja, the church period, darah itu terus otomatis membersihkan dosa semua orang yang mau bersekutu jujur. Yang tidak. Jika engkau tidak di dalam terang, engkau tidak jujur, engkau tidak sungguh-sungguh di dalam kebenaran, tak mungkin engkau mengalami atau menikmati hak istimewa seperti ini. Tapi jika engkau sungguh-sungguh hidup di persekutuan dengan orang, dengan Allah, tanpa ada sesuatu yang menghindari, darah itu akan terus membersihkan engkau otomatis. Ada orang bicara sama Pak Tom, mestinya GRI ini 2 bulan 1 kali calling orang bertobat di depan supaya dosanya dicuci. Ada gereja yang setiap minggu panggil mau datang bertobat maju ke depan, tapi akhirnya menemukan ada orang yang abonemen. Setiap minggu yang maju orang itu. Setiap kali panggil mesti maju ke depan. Dia terus rasa dosa. Ada orang tidak mau maju. Kita punya cara apa? Kita punya cara adalah kita percaya engkau hidup baik-baik di dalam terang. Otomatis darah Yesus membersihkan kamu. Pada saat engkau menerima Tuhan, engkau menyatakan diri maju ke depan. Tapi setiap minggu maju ke depan, setiap hari tidak perlu. Karena yang penting adalah hidup di dalam terang. Bersekutu jujur di hadapan Tuhan dan sama manusia. Saya selalu berkata saya ingin terbuka. Mau tahu apa saja, kasih tahu. Kalau perlu sebelum saya mati saya tulis seluruh riwayat hidup saya sampai seluk-beluk semua tetek bangnya saya tulis. I want to be open. I want to be truly sincere in everything before God. Saudara-saudara. Lalu ayat 8 langsung ayat 9. Ayat 10 3 kali. Jika. Ini literatur yang berbeda dengan semua literatur dunia. Metode tulisan yang sangat berbeda dengan Shakespeare, dengan Jack London, dengan orang seperti Hemingway, atau seperti Mark Twain, atau Molière, atau orang-orang seperti Zola, Flaubert, Maupassant, Victor Hugo. Semua lain. Karena ini rasul. Dia mengatakan 3 kali. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka di sini katakan kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, ada satu perlombaan bohong. Silakan katakan kalimat bohong, kalimat dusta. Akhirnya yang dia dapatkan nomor 1 juara bohongnya paling hebat, dapat juara. Hadiah berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Setelah 1 harian mereka bohong semua, ngomong bohong yang besar-besar. Yang dapat nomor 1 itu adalah satu orang, cuma satu kalimat. Saya seumur hidup tidak pernah bohong. Itu nomor 1. Dia dapat juara nomor 1. Saya tidak pernah bohong. Cuma gitu toh dapat juara 1. Hadiahnya besar loh. Saudara-saudara, sebenarnya manusia tidak ada yang tidak bohong. Tetapi bohong terbesar adalah bohong kalau dia tidak pernah bohong. Itu adalah 2 kali bohong. Sudah bohong dan ngaku bohong. Sudah dusta dan ngaku dusta. Di sini dikatakan jikalau engkau mengatakan engkau tidak berdosa, engkau tidak ada dosanya, maka engkau adalah orang menipu diri. Siapa sih sebenarnya lebih bodoh daripada penipu diri? Orang kalau ditipu itu marah. Tapi kalau ditipu diri itu tidak gampang marah. Masa marah sama sendiri? Ya dong. Saya sering ditipu orang kok. Saya orang terlalu bodoh. Di dalam hal-hal tertentu saya tidak kalah pinternya sama kamu. Di dalam hal-hal tertentu saya lebih bodoh dari anak kecil. Saudara-saudara. Nah, karena ditipu jengkel. You pernah ditipu kan? You tahu rasanya ditipu kan? Ditipu orang itu jengkel sekali. Gua kok ditipu, orang itu berani tipu saya. Kenapa dia tipu? Itu kita jengkel. Tapi kenapa kalau engkau tipu diri sendirimu? Engkau tipu sendiri, engkau kenapa tidak benci dirimu sendiri? Karena aku kan aku. Jadi aku mengampuni aku. Aku itu kan cuma 1 di dunia. Siapa bilang aku cuma 1? Setiap orang namanya aku. Tidak percaya coba sebut namamu apa? Kan aku. Setiap orang kan aku. Aku tipu aku. Dan aku tidak mengaku. Aku tipu aku. Nah aku tidak membalas. Karena yang nipu itu aku. Maka aku mengampuni aku. Itu kebodohan paling besar. Orang Tionghoa mengatakan. Kalau kurang gemuk ada caranya. Pukul sampai bengkak.
pukul sama pengalian kata, aduh sudah lebih gemuk sedikit. Itu orang menipu diri. Barang siapa menipu diri, dia bodoh luar biasa, tapi dia kira dia pintar. Orang yang selalu menipu orang lain dan dia sukses, dia itulah semacam kepintaran palsu yang mulai menipu diri. Guru bisa tak kelabui loh. Papa tidak tahu loh saya kerja apa. Mama tidak pernah ngerti kalau saya berzina. Dia cuma tahu saya anak baik. Setiap kali saya menyatakan diriku begitu saleh di hadapan pendeta, di hadapan papa mama, mereka kira aduh anak baik. Tapi dirimu tahu kan engkau berbuat apa? Kenapa engkau berbuat apa? Engkau mengampuni dirimu karena engkau tidak serius siapa kamu. Engkau tidak serius berdosa itu apa. Engkau tidak serius setelah berdosa bagaimana melukai hati Tuhan. Menipu diri. Orang yang menipu, akhirnya orang lain dirugikan. Sampai saat menipu diri, sendiri dirugikan. Tapi tidak sadar. Saudara-saudara, biar tahun baru ini, berita-berita yang Tuhan berikan kepada kita merubah hidup kita. Jangan kira kau pintar mempermainkan orang lain. Di bahasa Inggris ada satu pepatah, yaitu mempermainkan orang seperti mempermainkan jari tangan. Orang lain dipermainkan. Karena lu udah tahu, gua begini, lu bohong. Saya begini, lu tidak tahu. Saya punya cara, you tidak ngerti. Akhirnya menipu diri. Orang yang mempermainkan orang lain, akhirnya mempermainkan diri. Orang yang menipu orang lain, akhirnya menipu diri. Apalagi menipu Tuhan. Engkau menghancurkan hari depan sendiri. Saudara-saudara. Tidak ada kompromi. Tidak ada sesuatu excuse. Setiap orang yang tidak jujur dan menipu orang lain akhirnya menjual diri. Nah, ini hal yang sangat serius. Di sini dikatakan oleh Yohanes, barang siapa jika mengatakan dirimu tidak berdosa, maka engkau penipu diri. Orang Prancis ada dua pepatah yang saya begitu pertama kali dengar terharu luar biasa. Saya simpan baik-baik di hati. Seorang pembohong, orang Prancis mengatakan, dia kira dia pintar dan dia kira semua orang bisa dibohongi, sehingga hukuman terbesar bagi dia adalah dia tidak percaya semua orang. Loh, saya pertama baca ini kok gitu ya. Jadi seorang yang menipu terus, akhirnya dia mempunyai asumsi setiap orang juga sama. Tidak ada orang tidak menipu. Maka dia juga tidak percaya sama orang lain. Karena dia kira semua juga penipu. Kalau dia kira semua sudah menipu, dia tidak mungkin percaya siapapun. Orang yang tidak percaya siapapun di dalam dunia, berarti dia seluruh dunia tidak ada satu orang bisa dipercaya. Itulah kerugian paling besar untuk dia. Ngerti? Dia jadi tidak bisa percaya sama orang lain. Karena dia kira semua orang sama-sama dia. Sehingga dia tidak ada sekuritas. Terus takut ditipu. Karena dia terus menipu sih. Nah, orang yang terus pikir ada orang lain mengambil barang, orang lain menipu. Karena apa? Dia terus pikir itu. Sebab kalau ke situasi dia, mungkin dia mengambil barang orang lain. Sehingga itu refleksi. Kalimat kedua. Hukuman terbesar untuk penipu adalah dia harus tinggal dengan penipu seumur hidup. Siapa penipu yang harus dia tinggal dengan dia seumur hidup? Yaitu dia sendiri. Dia tidak bisa lepas daripada hidup dengan penipu ini. Kalau dia penipu, maka dia hidup dengan penipu. He and the deceiver. Dia dan penipu itu satu. Ini tidak dimengerti sampai pada saat Jean-Paul Sartre, seorang Prancis, seorang eksistensialis filosofi, mengatakan kalimat membedakan being in itself and being to itself. Baru sadar. Manusia itu dicipta oleh Tuhan ada satu keadaan relativitas di dalam eksistensi diri sendiri yang tidak ada pada binatang. Itu yang bikin kamu manusia, bukan binatang. Jadi kamu tidur, waktu tidur, sebelum tidur kamu keluar dari dirimu, lalu berdiri di pinggirmu, ngomong sama dirimu, tadi ngomong gini salah lu. Lalu jawab, gak apa-apa lah sudah lewat. Gak bisa begitu dong. Itu namanya self dialogue. Ya. Manusia satu-satunya makhluk yang bisa berbicara dengan sendiri dari eksistensi subjek kepada eksistensi objek. Diriku menjadi subjek diriku. Diriku menjadi objek diriku. Maka pada waktu engkau suka menjadi penipu, engkau adalah penipu yang menipu dirimu.
Dan engkau adalah penipu yang harus tinggal bersama dengan penipu yang tidak bisa lepas dari dirimu karena subjek objek bersatu. Sampai selama-lamanya. Itu kerugian besar sekali. Maka seorang yang hatinya liku, selalu dia itu matanya tidak bisa tenang. Dia sini, dia sana. Takut ini, takut itu. Tidak percaya ini, tidak percaya. Orang hatinya tenang, dia lapang dada. Konfusius mengatakan, Junzi, tang dan. Seorang gentleman, jiwanya lapang. Dia mempunyai keterbukaan, kepercayaan, dan bukan orang yang seperti kerdil. Tetapi kerdil selalu curiga ini, curiga itu. Terus pikir hal kecil karena dia sendiri mempunyai sifat seperti itu. Saudara-saudara, jikalau Tuhan mengatakan manusia berdosa, engkau mengatakan tidak. Apakah karena engkau mengatakan tidak maka engkau tidak berdosa? Sama seperti orang kanker mengatakan tidak ada kanker dalam tubuhku, kankernya sembuh. Tidak bisa. Itu tidak tergantung dirimu menetapkan kebenaran. Kelemahan daripada melayani Tuhan, kelemahan daripada menjadi manusia, kelemahan daripada bergaul dengan orang lain, yaitu satu pihak mau mewakili kebenaran. Itu namanya tidak mengerti apa itu janji. Alkitab adalah kitab janji. Tuhan atau Tuhan yang berjanji. Dan perjanjian lama, perjanjian baru semua pakai darah. Bukan pakai tinta Parker. Bukan pakai tinta Mont Blanc. Pakai darah binatang, lembu, kambing. Untuk tanda tangan, ini janjiku kepadamu. Harus ada yang mati. Alkitab begitu serius. Perjanjian lama antara Allah dengan orang Israel, tanda tangannya pakai darah daripada binatang yang dicipta. Perjanjian baru adalah janji Allah dengan orang Kristen kaum pilihan yang ditandatangani pakai darah Sang Pencipta. Darah Yesus Kristus menjadi tinta tanda tangan Allah berjanji dengan kita. Maka itu dua pihak. Berapa minggu yang lalu saya sudah berkata kepada saudara di bahasa Ibrani ada dua istilah janji. Satu itu yang sepihak, satu yang dua pihak. Aku akan kirim juru selamat. Itu sepihak. Aku minta kau berjanji denganku, kalau engkau jalankan kebenaran aku memberkati. Kalau engkau tidak akan menuntut sampai 3 sampai 4 generasi keturunanmu. Itu janji dua pihak. Janji sepihak dari Tuhan Allah berdasarkan anugerah. Janji dua pihak berdasarkan tuntutan Allah kepada orang yang menerima anugerah supaya bertanggung jawab. Saudara-saudara, kalau seseorang yang memecahkan itu janji, ambil keputusan secara sepihak, itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Itu sebab kau jangan kira aku tidak ada dosa, maka engkau tidak ada dosa. Itu kan ngomonganmu. Alkitab mengatakan tidak ada kebenaran yang berasal dari manusia. Manusia semua bohong. Roma pasal 3 ayat 5. Yang jujur cuma satu, Allah. Maka yang menetapkan salah benar bukan sepihak. Saya putuskan, saya begini, saya begitu. Yang menetapkan kebenaran adalah Tuhan Allah yang mengatakan, I speak to you. Pada waktu Tuhan mengatakan, hey Lucifer, kau berdosa. Vonis ini keluarkan, itu adil nggak? Kalau adil disaksikan oleh siapa? Dibuktikan oleh siapa? Dikonfirmasi oleh siapa? Nah di sini ajaran Alkitab. Allah satu-satunya pihak yang berhak menentukan salah atau benarnya siapa. Tidak ada naik banding lagi. Tidak ada debat lagi. Tidak lebih tinggi lagi. Karena dia Allah yang supreme. The highest God. God in the highest. Glory be to God in the highest. Lalu si setan Lucifer mengatakan, saya tidak setuju vonismu. Saya tidak setuju penghakimanmu. Allah mengatakan, nyalain kau, setan. Nah istilah setan itu apa artinya? Penantang. Jadi pada waktu Lucifer menjadi setan, menjadi penantang, sekarang turun. Sesuai itu dia berusaha membawa sekelompok malaikat untuk mengikut dia melawan bersama dengan Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, siapa mengatakan aku berdosa atau tidak? Bukan saya, bukan kamu. Karena kita adalah pihak yang tidak berhak menentukan. Yang menentukan adalah Tuhan Allah. Sehingga pada waktu engkau mengatakan aku tidak berdosa, Yohanes menjawab, hah? Engkau mengatakan tidak berdosa? Maka engkau menipu diri. Karena keadaan engkau berdosa itu
Pengumumannya dari Allah, bukan dari manusia. When God makes the decision to claim you are a sinner, He is a supreme authority. That you cannot debate, you cannot argue, you cannot reject, you cannot turn it, reverse, or change the final decision of God. Allah menetapkan kita berdosa. Nah, ini adalah berita Alkitab yang tidak diterima oleh semua agama. Karena Allah mengatakan semua berdosa, Kristus yang menebus. Mereka bilang semua memang salah, tapi kita bisa dengan jasa menutup dosa kita dengan jasa agama kan ajar saya baik, sudah baik saya masuk surga. Bedanya Alkitab dengan semua agama adalah Alkitab mengatakan no way, engkau sudah divonis berdosa, engkau tidak ada jalan keluar, hanya Kristus yang menyelamatkan. Mereka tidak mau terima. Saya mah jalan sendiri, saya berbuat baik, Allah akan menyenangkan aku. Setelah berbuat baik saya boleh mendapatkan tempat baik di sisi Tuhan. Ini bedanya. Maka Yohanes mengatakan, kau bilang kau tidak berdosa, kau penipu diri. Tetapi jika kedua muncul, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri. Kedua, jikalau kita mengaku kita berdosa. Nah, ini dua beda ya. Jikalau engkau mengaku tidak berdosa. Kedua, jikalau engkau mengaku engkau berdosa. Saya umur 8 sudah mulai ikut kebangunan rohani. Lalu semua pendeta memimpin kebangunan rohani. Saya selama kalau bisa ikut 5 malam, saya paling sedikit 3 malam. Kecuali ada ujian saya tidak pergi. Pernah yang 21 malam Andrew G, saya ikut 16 malam. Waktu saya umur 12. Dari semua pengkhotbah, cara khotbah, kerohanian mereka, kalimat-kalimat penting Alkitab saya terus terima sejak kecil. Nah, saudara-saudara, pada satu kali seorang pengkhotbah mengatakan cerita yang pendek. Dia bilang seorang kaya tetapi pelit pergi cari dokter. Waktu dia pergi cari dokter, dia mengatakan saya tidak ada uang dokter. Ini mesti bayar berapa? Sudah di X-ray, wah ini paru-parunya sakitnya apa sudah selesai, tidak mau bayar. Dokter bilang $50. Dokter saya miskin dan tidak ada uang. Tolong dokter kasihan, anak banyak susah, bensin naik. Dokter bilang, oh gitu ya. Ya begitulah. Ya saya tidak terlalu berat kasih tanggung semua $50. Dia bilang dokter tidak bisa. Kalau $50 terlalu berat. Dokter bilang ya kasihan sekali. Tapi harganya $50. Itu saya dengar umur 8 loh. Waktu itu X-ray baru keluar berapa lama saya tidak tahu. Akhirnya orang itu ngotot, dokter saya tidak bisa, saya tidak ada uang. Dokter yang sudahlah, engkau tidak ada uang. Tapi di X-ray saya lihat kantongmu ada $100. Nah, itu cerita waktu saya dengan umur 8. Ya engkau bilang saya tidak ada uang, saya tidak ada uang, saya miskin kasihan. Biarkan mukamu itu bagaimana meweknya. X-ray itu lihat kantongmu ada $100 berapa biji. Oh tidak ada uang, itu loh itu. Jadi bagaimana kasihan pokoknya $50. Jauh banyak debat lagi. Karena barang siapa yang tidak mengaku dosa, dia menipu diri. Ngerti ya? Tetapi kalau mengaku dosa, aduh malu loh. Gua kok mengaku dosa, mengaku kesalahan gua, mukanya di mana? Ya di sini dong mukanya. Cuma perlu ditutup sama bintang saja, ya. Ditutup sama ember supaya tidak kelihatan muka di sini. Kalau aku mengaku dosa, bagaimana? Maka janji Tuhan, aku akan mengampuni segala dosamu. Aku akan membersihkan segala kejahatan daripada hatimu. Masih kurang baik? Dibebaskan kok. What's wrong? Apa yang menjadi kesalahan? Apa yang menjadi kerugian kalau engkau mengaku dosa? Saudara-saudara, manusia paling tidak gampang mengaku salah. Kenapa tak ngaku? Sebab saya sudah kerjakan, sebab saya orang penting, sebab saya gengsi. Susah ya mengaku dosa ya. Mengaku kesalahan itu tidak gampang sekali. Tapi di sini janji kedua dari if. If you say you have no sin. If you confess your sin. If you say you have never sinned. 3. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri. Kedua, jika kita mengaku kita adalah orang berdosa, maka Allah itu apa? Setia dan salah kali. Setia dan penuh kemurahan semua. 1, 2, 3. Setia dan
Setia dan adil atau setia dan penuh kemurahan? Di sini catat apa? Setia dan adil. Jangan salah, Yohanes pasti salah. Setia berarti pasti dia tidak berubah. Adil berarti pasti menghakimi. Orang adil kok. Yang disebut pengadilan. Kan pengsamaan untuk adil kan. Baru pengadilan kan. Tempat yang membicarakan adil, tempat yang melakukan keadilan, itu namanya pengadilan. Kalau Allah setia, tidak dia berubah. Kalau Allah adil, pasti mengadili. Itu namanya Allah mengadili. Dan pengadilan yang tertinggi adalah dia. Maka kalimat ini tidak logis. Kalimat ini tidak masuk akal. Kalimat ini tidak konsisten. Kalau berani mengatakan Allah setia dan adil, maka dia akan menghakimi segala dosamu. Karena dia adil kok. Mengadili kok. Tetapi justru kalimat yang tidak logis ini bikin kita penasaran kenapa. If you confess your sin, God is faithful and God is righteous. Istilah righteous ini bagi Paulus paling banyak pakai. Tetapi Yohanes sekarang juga pakai. Istilah ini dikaiosune. Dikaiosune dipakai khusus di pengadilan. Dipakai di dalam melaksanakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan hukum ke-367, hukum ke-823. Pelanggaran-pelanggarmu harus dijatuhkan vonis 10 tahun di dalam penjara. Tok. Itu namanya melaksanakan pengadilan. Itu namanya adil, itu namanya dikaiosune. Tetapi di sini katakan Allah itu setia dan Allah itu adil sehingga dosamu diampuni. Loh, kan salah. Allah itu setia dan penuh kemurahan sehingga dia akan mengampuni dosamu. Itu baru betul. Logikanya ada kemurahan, pengampunan. Keadilan, mengadili. Kemurahan, toleransi. Keadilan, menghakimi. Ini baru namanya masuk akal. Tetapi di sini Yohanes mengatakan, kalau engkau mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Saya dari kecil tidak bisa mengerti. Sampai satu pengertian dari soteriologi, saya mulai tahu. Di sini mengandung sesuatu penggantian. Sesuatu penebusan. Ada yang mewakili. Nah, ini tidak ada di agama lain. Karena apa? Allah sudah mengadili Kristus. Dan dia tidak lagi mengadili orang yang beradil dengan Kristus. Karena dosanya sudah diadili. Itu namanya karena adil. Maka mengampuni. Saya dari kecil mendengar lagi seorang pengkhotbah. Yang membuat satu ilustrasi yang bagus sekali. Saya mesti sampaikan. Nanti generasi sampaikan lagi. Sampai beribu-ribu tahun mengerti. Apa namanya adil dan pengampunan. Dia bilang seorang yang berada di tengah-tengah rumput. Padang rumput yang besar. Di Amerika ada padang rumput. Atau padang yang tidak gunung. Ratanya seperti Iowa di Kansas. Itu ribuan kilometer tidak ada gunungnya. Lalu dia lihat. Di situ rumput-rumput sudah kena bakar. Dan apinya ke sini. Karena apa? Karena anginnya datang ke sini. Maka dia lari. Tetapi angin lebih kencang daripada kecepatan dia lari. Bagaimana? Dia pasti mati. Karena api terus. Dia lari terus. Dia lari. Tapi angin datang lebih cepat. Dia lari cepat. Angin lebih cepat. Akhirnya pasti kena kejar. Pasti mati. Tadi pendeta itu tanya. Akhirnya orang ini tidak mati. Dan dia tidak perlu lari. Sebab apa? Tidak ada orang ngerti. Tidak ada orang bisa jawab. Akhirnya pendeta itu jawab sendiri. Dia mengatakan. Orang ini lihat angin dari sana. Api ke sini. Cepat sekali. Dia langsung bakar tempat yang ada di depan dia. Setelah dia bakar, api di depan itu pergi terus. Api di belakang datang. Di tengah-tengah api yang lari ke depan dan air yang datang kepada dia itu, dia masih ada waktu untuk tunggu. Setelah api selesai bakar rumput ini kering, dia lompat ke dalam api yang sudah pernah dibakar. Ngerti? Lalu api itu datang sampai tempat yang sudah bakar, berhenti karena sudah dibakar. Nggak ngerti? Kok pelan sekali reaksinya dong? Ya. Jadi api yang sudah dibakar, tidak bisa dibakar lagi, sudah habis dibakar, hangus. Sisa tanah sama rumput yang sudah dibakar. Dia lompat ke dalam daerah yang sudah dibakar.
Di situ dia tenang-tenang tunggu api datang. Umpama dia sudah berada di 100 meter di tempat api yang sudah pernah dibakar. Api terus pergi sana. Dia sekarang berdiri di sini. Nah, api yang di situ datang terus sampai tempat masih ada rumput masih bakar. Sesudah rumput ada, mau bakar lagi tidak ada karena sudah kosong, sudah gosong semua. Tidak ada yang bisa dibakar. Di situ bilang puji Tuhan, haleluya. Tidak usah lari lagi, tidak usah takut lagi. Nah, dengan peristiwa itu mengerti ayat ini. Allah itu setia dan adil karena sudah pernah mengadili Kristus. Maka kalau engkau lari ke dalam Kristus, tidak pernah engkau perlu takut lagi hukuman tiba kepada engkau. Karena Kristus sudah mengganti engkau. Ngerti? Jadi siapakah yang bodoh? Yaitu mereka yang tidak mengerti anugerah Tuhan. Lalu mereka mempertahankan gengsi sendiri. Aku tidak berdosa, aku tidak berusaha bertobat. Di sini jika kedua. Jikalau engkau mengaku dirimu tidak ada dosa, engkau menipu dirimu sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam hatimu. Kedua, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Kenapa Allah yang adil tidak mengadili? Karena sudah diadili Yesus Kristus. Allah sudah mendapatkan kepuasan daripada hukuman terhadap Kristus yang mengganti kita. Sehingga waktu kita lari ke dalam Kristus, Tuhan mengatakan, are you in Christ? In my son, which I had already condemned because to replace you, you are safe. Itu kalimat seperti ini mempunyai sesuatu sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Masukkan ke dalam rumah yang ambang pintunya sudah dikasih darah. Masuk ke dalam rumah yang di dalam itu tempat masuknya sudah dikasih darah. Sehingga waktu malaikat melewat, oh sudah ada darah. Pass over. Pass itu namanya melewati. Over sudah melampaui. Itu namanya hari Paskah. Passover. 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 Lewat karena apa? Di sini ada darah. Sudah ada yang mati bagi engkau. Nah, semacam penggantian mengakibatkan engkau lolos daripada pengadilan. Itu jika kedua. Ketiga, jika kita mengatakan kita tidak pernah dosa, maka kita menjadikan Allah pendusta. Ini ayat 8 sampai ayat 10 beda. Ayat 8, jikalau aku mengatakan saya tidak berdosa, aku menipu diri saya sendiri. Ayat 10, jikalau aku mengatakan saya tidak ada dosa, aku menjadikan Allah pendusta. Nah, ini lebih berat lagi. Berarti orang yang membenarkan diri, meskipun beragama, dia akan dimarahi oleh Tuhan lebih daripada ateis. Apa sebab? Karena Tuhan tidak mau mengampuni mereka yang menjadikan Tuhan Allah pendusta. Orang apa? Orang seperti Farisi. Kenapa? Mereka mengerti agama? Mengerti. Mereka belajar teologi? Belajar. Mereka hafal Taurat? Hafal. Mereka mengerti perjanjian lama? Mengerti. Mereka mengerti semua perintah. Tapi mereka menganggap diri lebih benar dari orang lain. Saudara-saudara semua yang sekolah teologi, jangan menjadi sombong. Makin belajar, makin merasa diri najis. Paulus pada waktu puncaknya kerohanian, dia mengatakan di antara orang berdosa, saya penghulu orang berdosa. Pada waktu dia tua, dia mengatakan, saya merasa diriku lebih banyak dosa dari orang lain. Bukan karena dia berdosa lebih banyak, tapi dia merasa dosa lebih banyak. Mengapakah sebutir pasir tidak bisa di mata? Mengapakah 100 pasir di rambut boleh tunggu besok baru keramas? Kenapa? Karena di situ tidak ada kepekaan. Di sini ada kepekaan. Maka Johannes Calvin mengatakan, a saint is not a man without committing sin. A saint is a man which have the great sensitivity toward the small sins committed. Orang suci bukan orang yang tidak berbuat dosa. Orang suci bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang suci adalah orang mempunyai kepekaan besar terhadap perbuatan dosa yang kecil sekalipun. Itu sebab rambut isi itu pasir-pasir yang banyak. Engkau dah keramas, coba disisir terus kasih, bagus. Tapi mata ada sebutir pasir, engkau bilang tidak apa-apa, baru 1. Tunggu 10 baru sekaligus dibersihin. Tak bisa. Karena apa?
no toleration. Sensitivity is so big and no place for any sand within my eyes. Engkau bilang, ayo coba dicuci pakai air. Tidak bisa keluar, bagaimana? Air mata terus keluar. Engkau pakai itu sabut tangan keluarin. Mas, tidak bisa. Bagaimana? Surah sebul. Gitu. Masih belum keluar. Bagaimana? Wah, cuci tidak ada air. Masih tidak bisa. Pergi dokter. Untuk akhirnya pasiennya sudah cekat. Harus dicepit keluar. Aduh, puji Tuhan, lega. Saudara, jikalau engkau rasa dirimu tidak pernah berbuat dosa, maka engkau menjadikan Allah pendusta. Menjadikan Allah pendusta secara tidak sadar. Itu dosanya besar sekali. Saudara, saya tidak suka dan tidak membiasakan diri mentebak motivasi orang lain. Ini pasti gini, itu pasti gini. Dia kira-kira pikir gini. Kira-kira, saudara-saudara, jangan pasti-pasti karena orang punya pikiran you tidak tahu. Lebih baik taruh di dalam doa. Kalau ada orang mempunyai hal yang engkau rasa aneh, berbeda dengan konsepmu, jangan terus mengvonis. Karena kalau engkau vonis salah, kapan engkau bertobatnya? Dengar kalimat ini. Kalau engkau vonis salah orang lain, engkau tidak ada kesempatan bertobat. Engkau akan membawa dosa itu terus sampai mati. Tidak kesempatan bertobat. Engkau tidak rasa diri salah. Engkau rasa orang lain salah. Itu sebab jangan sembarangan mentebak motivasi orang lain. Itu semacam dosa yang sulit diakui, sulit disadari, dan sulit dikoreksi. Apalagi orang yang sudah biasa. Ini pasti gini, itu pasti ini orang jahat itu. Terus memvonis motivasi orang lain. Tidak bisa. Tapi saudara tahu tidak, mengvonis motivasi Allah itu dosa paling besar. Nah, ini dosa pertama yang bibitnya dikasihkan oleh setan kepada Hawa. Saya integrasi kepada halaman pertama. Hei Hawa, coba lihat buah yang bagus ini. Coba lihat. Bagus kan? Warnanya bagus kan? Apalagi kalau rasanya. Mau coba? Lo tidak boleh. Tuhan bilang tidak boleh. Loh Tuhan. Tuhan bilang tidak boleh kok tidak boleh. Tahu tidak? Kenapa Tuhan bilang tidak boleh? Ya tidak tahu. Cuma tahunya dia tidak boleh. Anak yang baik cuma tahu tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi guru sama mama yang sederhana. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Cuma tahunya tidak boleh. Tidak siap tidak boleh. Kenapa? Sekarang saya kasih tahu. Sekarang interpretasi. Mulai pertama kali di pasal ketiga. Hermeneutika dari pasal ketiga, skeptisisme dari pasal ketiga, relativisme dari pasal ketiga, agnostisisme dari pasal ketiga, sinkritisisme dari pasal ketiga, meliorianisme dari pasal ketiga. Kalau saya mau menguraikan secara filsafat pasal 3, saya boleh menulis buku 1000 halaman. Semua kelemahan, seluruh relasi manusia kepada manusia dan hubungan manusia dengan Allah jatuh benarannya mulai dari bibit itu ditaruhkan setan ke hati Hawa. Kasih tahu ya, kenapa Tuhan tidak boleh engkau makan? Ya tidak tahu dong. Lalu tidak tahu kan? Gua kasih tahu ya. Ya. Semua orang ingin tahu kan? Nah, curiosity to know itu menjadi sesuatu hal yang heran. Heran kalau orang teriak-teriak di tengah jalan, pergi, lari. Kalau orang bisik-bisik, dekati terus. Herannya. Kalau orang ribu-ribu, jangan ikut campur, jangan. Kalau orang kenapa? Curiosity to know. Lu udah tahu kan? Hawa, lu udah tahu kenapa Tuhan suruh kita boleh makan? Aku tahu. Lu tahu ya? Ayo, cepat. Kasih tahu. Membocor rahasia, membongkar rahasia, membuat gosip. Selalu itu sifatnya keturunan Adam. Keakhirnya itu tidak usah belajar sampai S1, S2, S3 atau es krim. Tidak usah. Pokoknya setiap orang suka bocor rahasia, suka tahu kerahasiaan orang lain. Itu yang paling doyan. Sekarang saya kasih tahu. Tuhan tak boleh kamu makan. Gini loh. Sebab dia tahu. Kalau kau makan. Akan kau tahu. Seperti apa yang dia tahu. Dan apa yang dia tahu. Tidak mau engkau juga tahu. Maka Tuhan ketakutan kalau engkau makan. Engkau tahu seperti dia tahu. Sama-sama tahu. Nah karena dia tidak mau kamu tahu. Maka dia suruh engkau tidak makan supaya kamu tidak tahu. Nah hal ini kamu tidak tahu. Aku beritahu supaya kamu jangan sampai tidak tahu. Sekarang tahu tidak? Ini namanya epistemology. Ya. Epistemology and the confusion of epistemology started from the chapter 3.
Tidak ada kitab seperti Alkitab. Tidak ada buku agama seperti kitab suci. Manusia dari mana jatuhnya? Dari epistemologi. Dari skeptisisme. Oh, gua baru tahu. Gua baru tahu Tuhan itu jahat. Tuhan itu memonopoli pengetahuan. Saudara, pada waktu saya baca Friedrich Nietzsche punya filsafat, saya lihat Jerman menghasilkan seorang begitu pintar tapi sebenarnya goblok luar biasa. Dia mentafsirkan itu pohon pengetahuan. Tuhan tidak mau manusia mempunyai pengetahuan. Dia memonopoli pengetahuan. Kita mengatakan itu pohon membedakan pengetahuan baik dan jahat. Itu istilah pun tidak lengkap dikutip oleh Nietzsche. Dia cuma mengerti, ambil satu bagian depan. Yang di belakang tidak tahu bagaimana menjadi pentafsir. Saya makin lama makin takut mentafsirkan. Itu sebab kenapa saya tafsirkan Alkitab begitu teliti. Saya tafsir Alkitab tidak berani sembarangan. Sampai aku berani tantang. Beli buku, komentari 1 Yohanes. Lalu baca lagi, sudah selesai. Dengar khotbah saya lagi. Saudara-saudara, karena mentafsirkan kalau salah, itu dosanya besar. Orang lain hati baik, engkau tafsir dia hati jelek, engkau kejam. Allah tidak pernah mempunyai hati buruk, engkau mencurigai Tuhan Allah. Engkau telah menjadikan Allah pendusta, itu artinya. Hawa, engkau tidak tahu. Sampai sekarang masih tidak tahu. Tak kasih tahu ya? Oke. Manusia suka wahyu, bukan tak suka. Tapi wahyu itu ada yang asli, ada yang palsu. Saudara-saudara, itu wahyu. Kalau itu wahyu mengapa? Wahyu dari Alkitab mengatakan Yesus anak Allah. Wahyu daripada agama lain mengatakan Allah tidak ada anak. Allah pukul sendiri. Tidak bisa. Kenapa wahyu dari Alkitab mengatakan ada satu juru selamat? Wahyu dari agama lain tidak perlu juru selamat. Sama? Tidak. Kristus tidak berdosa. Wahyu yang asli, wahyu yang tidak asli. Mari kita bedakan. Sama Rolex kok sama. Coba lihat modelnya, jarumnya, tanggalnya, semua sama. Enggak. Rolex yang paling mahal itu pernah dijual sampai ratusan ribu dolar. Rolex yang palsu, yang mirip sekali, bagus sekali, itu bisa dapat sekarang 200 ribu. Yang modalnya kira-kira 130 ribu. Asli sama asli lain. Sama-sama masuk gereja lain. Sama-sama khotbah lain. Sama-sama sekolah teologi lain. Sama-sama agama lain. Engkau tidak akan dengan saya mau menikah. Ya, kapan? Tahun ini. Sama siapa? Pokoknya sama perempuan. Jadi mau yang mana? Tidak apa-apa, kirim satu perempuan pasti saya nikahi dia. Saya bilang lain. Pilih nyonya aja begitu susah. Pilih Tuhan begitu gampang. Pilih kepiting aja perlu pengalaman. Pilih durian aja bisa ditipu. Pilih agama sembarangan. Saudara-saudara, setan kasih wahyu. Iya, ini loh saya kasih tahu. Lu udah tahu, gua tahu. Tapi kesulitan epistemologi adalah the first premise, foundationnya never confirm. Maka dari deduksi, dari induksi, semua kelemahan di sini. Ini yang tidak pernah tuntas bisa dibicarakan oleh manusia. Filsafat never give answer. Filsafat no speculate. Filsafat itu subjektif. Filsafat itu interpretation. Filsafat hermeneutik yang tidak tahu aslinya dari mana bibit pertama. Kalau dia, lu udah tahu, gua kasih tahu ya, ini wahyu, saya memberi wahyu. Hawa kurang satu. Dia tidak tanya, lu kok tahu sih? Lu tahu dari mana? Setan pun tidak bisa jawab karena Allah tidak wahyukan kepada setan kok. Tapi setan pura-pura saya memberikan wahyu kepada engkau. Menjadi sumber wahyu. Waduh, keberanian luar biasa. Saya kalau menganalisa seluruh kebudayaan agama, sejarah, sastra, semua daripada manusia, saya betul ingin nangis. Manusia makin akademik, mungkin makin lemah di dalam fondasi primasi yang pertama. Karena dia kira dia sudah belajar. Orang yang sudah belajar teologi, rasa diri lebih mengerti Alkitab. Akhirnya dia kesalahan dari paling dasar tidak dikoreksi. Dia membangga diri. Saya sudah sekolah teologi. Lebih cilaka engkau. Itu sebab Farisi begitu dimarah-marahi oleh Yesus Kristus. Justru karena mereka lebih mengerti dari orang lain. Tapi tidak mengerti dari permulaan. Fondasinya salah. Maka saya mengambil kesimpulan. Kalau orang skeptik kepada saya akan pakai skeptiksis menghadapi skeptiksis. Kalau orang bilang agnostik kepada saya akan pakai cara agnostik kepada agnostiksis.
Pada ceramah yang lain saya akan menjelaskan tentang fallacy of epistemology dan induction and deduction lebih melanjut. Bukan sekarang. Waktu kita sudah mau sampai. Jikalau engkau mengaku, aku tidak pernah berdosa. Yohanes mengatakan, maafkan dia, engkau telah menjadikan Allah pendusta. Karena apa? Allah bilang, engkau berdosa. Engkau bilang, tidak. Di dalam engkau mengatakan, saya katakan tidak hanya mau membela diri. Tidak. Waktu engkau membela diri, engkau telah menjatuhkan Tuhan dengan cara memfitnah. Engkau bilang saya berdosa. Tidak loh ya. Jadi statement kamu tadi mengatakan saya dosa itu bohong. Tapi engkau tidak ngomong, aku tidak ngomong Allah bohong. Aku tidak mengatakan dia pendusta. Engkau sudah menjadikan dia pendusta. Nah, dosa yang balik, dosa yang antitesis ini selalu kita tidak sadar. Dengan tidak sadar, waktu kita membela kita sudah menyerang. Waktu kita mengatakan sesuatu kita melecehkan yang lain. Itu kita tidak sadar. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada kita bagaimana hidup menjadi orang yang jujur dan menerima firman Tuhan, mengaku dosa karena sudah disediakan pengampunan, sudah disediakan pembersihan segala kejahatan. Asal kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang begitu tajam, begitu jelas, dan begitu luas. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang benar. Kami bersyukur kami diharapkan menjadi seorang yang ikut Tuhan dengan benar-benar. Kami mau menjadi orang yang benar dan penuh dengan cinta kasih. Ampuni dosa kami. Beri keberanian kepada kami untuk mengaku kesalahan. Dan kami mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menerima pengampunan dan pembersihan dari darah Yesus Kristus. Siapa berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Saya mau menjadi orang Kristen yang benar-benar mengikut Tuhan. Dan mau hidup di dalam kebenaran dan cinta kasih. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali. Siapa berkata, saya juga. Tuhan ajarkan saya untuk hidup melepaskan dosa dan hidup jujur dan cinta kasih. Siapa lagi? Acungkan tangan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin.